Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Advice Millennials. Iya, sesuai janji saya di awal bulan Maret ini yang judul videonya konten selama bulan Maret 2021. Jadi sebenarnya saya ini mau bahas ini tuh dari hari Jumat awal Maret tuh. Cuman ya karena satu dan lain hal lah, intinya banyak keperluan, akhirnya ketunda jadi hari Senin di pertengahan Maret ini ya. Nah, gara-gara itu mungkin jadwalnya akan saya lebih geser, jadi lebih pack, lebih intensif lah. Yang harusnya Senin sampai Jumat, saya bilang Senin dan Jumat, jadi Senin, Rabu, Jumat untuk ngejar si materinya, kayak gitu ya. Buat yang baru datang di channel ini, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak, STMABAWPQWPAEPPWMI. Ya, dan oh ya, kemarin itu sempat ada subscriber saya yang nge-DM via Instagram request untuk bikin konten tentang sertifikasi di bidang pasar modal. Insya Allah akan saya buat, tapi maaf ya, jadi nggak bulan ini. Jadi bulan ini semua materinya akan tentang investasi. Awal April insya Allah saya akan bikin kelas lagi, kelas sertifikasi AWP. Tunggu aja perihal jadwal, tema, dan macam-macamnya. Dan selama bulan puasa insya Allah sih saya rencananya akan bahas-bahas tentang syariah. Tapi ya, kita lihat nanti aja ya. Jadi insya Allah yang sertifikasi itu mungkin akan saya bahas nanti kali ya, habis lebaran, biar rapih lah timelinenya kayak gitu. Oke, untuk episode pertama dari bukan kelas ya, ini bahasanya video seriesnya tentang investasi ini, kita mulai dari definisi dulu dong ya. Jadi apa sih sebenarnya investasi? Jadi investasi itu adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuangan, kayak gitu. Jadi intinya kayak kita seolah-olah investasi itu masukin modal ke sesuatu, terus ntar sesuatu itu menghasilkan uang buat kita, kayak gitu. Nah, terus juga kalau di investasi itu ada beberapa komponennya. Nih, saya sengaja duduk agak sebelah sini ya, karena biar di sini tulisannya bisa ditampilkan. Jadi di investasi itu satu yang jelas banget itu adalah dana. Jadi kita harus menyiapkan dana untuk investasi, kayak gitu. Jangan sampai bahasanya investasi itu kita harus pakai cold cash atau tabungan yang nggak dipakai emang gitu, bukan yang untuk keseharian kita. Terus kedua ada wahana investasi atau disebutnya dengan instrumen investasi, kayak gitu. Karena investasi itu banyak banget dan saya akan ngejabarinnya mungkin satu-satu ya nanti. Terus ada tujuan investasi. Jadi tujuan investasi itu macam-macam orang ya. Ada yang memang buat tabungan masa depan, ada yang memang untuk tambahan istilahnya pendapatan, ada macam-macam lah intinya motivasinya itu. Terus ada juga jangka waktu. Jadi investasi dan jangka waktu tuh udah kayak temenan banget lah, karena semakin panjang kita berinvestasi, istilah jangka waktunya makin panjang, maka return yang kita dapatkan kemungkinan besar semakin besar, kayak gitu. Terus juga investasi pasti kita ingin mendapat keuntungan, kayak gitu kan. Walaupun, nah ini nih faktor terakhir dan yang paling sering orang lupakan adalah risiko. Jadi setiap investasi selalu mempunyai risiko, kayak gitu. Oke, nah lanjut kita mengapa perlu investasi? Pertama itu kebutuhan ya. Jadi ya butuh aja, kita tuh investasi butuh karena untuk melawan inflasi, karena kita secara nggak sadar duit kita tuh selalu berkurang sebenarnya setiap saat tuh, kecuali dengan berinvestasi, jadi kita bisa melawan inflasi itu. Kedua karena keinginan, karena kita pengen aja investasi gitu, mungkin penasaran atau pengen nyoba atau apalah kayak gitu. Ketiga tadi yang saya bilang inflasi, jadi cara melawan inflasi ini hanya dengan satu cara, yaitu investasi, karena inflasi ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari gitu. Kalau di dunia keuangan itu kan, kalau di perihal agama kan jodoh, maut, rezeki ya yang tidak bisa dihindari. Kalau di dunia keuangan tuh yang tidak bisa dihindari itu pajak dan inflasi, kayak gitu. Jadi semua orang pasti kena.
Terus untuk peningkatan nilai kekayaan. Jadi ya pasti dong kita hidup dunia pasti butuh harta, dan kita pengen harta kita terus meningkat seiring bertambahnya umur kita. Dan terakhir ada ketidakpastian di masa yang akan datang. Jadi investasi ini cenderung harus membuat kita lebih tenang karena kita jadi punya aset tambahan kayak gitu. Nah, perbedaannya apa sih konsumsi dan investasi? Simpelnya gini, konsumsi itu adalah barang-barang yang kalau kita makin pakai makin rusak dia. Contoh HP, jam tangan, mobil, dan sebagainya. Kalau investasi, semakin kita diemin, dia semakin bertumbuh nilainya, kayak saham, deposito, tanah, bangunan, kayak gitu-gitu. Terus, nah ini juga nih ada jenis-jenis aset investasi. Jadi, aset itu ada dua jenis secara garis besar. Itu ada aset real, yaitu tanah, properti, emas. Nah kalau emas ini mungkin nanti akan ada penjabarannya sendiri ya, karena sekarang ada yang namanya emas digital ya. Terus juga untuk aset kedua selain aset real itu adalah aset keuangan. Jadi kalau aset keuangan itu adanya deposito, obligasi, reksadana, saham, falas atau valuta asing, atau orang lebih senangnya sekarang ngomongnya forex ya, foreign exchange, dan derivatif kayak gitu. Nah, tentu saja di setiap investasi selalu kalian mungkin sering banget dengar high risk high return. Ya, betul sekali, karena semakin tinggi return atau keuntungan yang kita bisa dapatkan dari sebuah instrumen investasi, maka semakin besar juga resikonya. Maksudnya seperti apa? Ya, katakanlah contoh seperti saham. Kita mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari sana. Tapi kalau kita ngasal, tidak dipikirkan dulu secara matang, tidak direncanakan dan lain-lain, maka yang kita dapatkan adalah rugi, dan itu akan lumayan dalam ruginya, alias rugi besar. Kayak gitu. Jadi mungkin segitu dulu kali ya untuk pembahasan dasar-dasarnya dulu nih perihal investasi. Mudah-mudahan kalian suka dengan konten saya yang ini. Dan ini terus berseris, jadi ada kurang lebih 8 video sepertinya, atau mungkin lebih. Kita lihat nanti aja ya. Terima kasih telah menonton. Like video ini jika kalian suka konten seperti ini. Subscribe channel saya untuk konten-konten berikutnya. Dan komen jika ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepada saya. Saya akan selalu membaca dimanapun kalian mau DM Instagram. Ada juga yang nanyanya langsung via kolom komentar YouTube. Ada juga yang via lain-lain lah kayak gitu ya. Terima kasih telah menonton. Saya Raffi Ahmad Razak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.